Selamat pagi pemirsa. Awal pekan ini publik disuguhi baku bantah antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Pemicunya, pernyataan Purbaya yang menyebut ada 234 triliun rupiah dana dari 15 pemerintah daerah disimpan di bank. Purbaya bilang dana itu meliputi simpanan pemerintah kabupaten 134,2 triliun rupiah, simpanan pemerintah provinsi 60,2 triliun rupiah, dan pemerintah kota sebesar 39,5 triliun. Deddy meradang setelah disebut anggaran APBN Pemprov Jabar yang mengendap mencapai 4,1 triliun rupiah. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia di hari ini Jumat 24 Oktober 2025 dengan tema Berkah Aksi Saling Bantah bersama saya Leonard Samosir, dan Anda semua juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Gaudensius Suardi. Bang Gauden, selamat pagi. Selamat pagi, Leon. Sehat, Bang? Harus sehat ya? Harus sehat ya? Ya, simpanan disimpan itu ya. Oh begitu ya. Simpanan pemerintah baik pusat maupun daerah kelihatannya menjadi sesuatu yang sekarang dibicarakan. Pertanyaannya, Bang, apakah memang aksi saling bantah ini sudah berbuah berkah atau editorial ini memang menyuarakan hanya dalam bentuk doa saja, Bang? Bagaimana, Bang? Ya, yang pasti ini mencerminkan perilaku kontradiktif kepala daerah ya. Kreativitas gitu kan. Ya, siapapun orang bisa menjadi kepala daerah. Tapi kan yang dituntut di dalam pilkada dengan menghabiskan uang yang begitu banyak untuk memilih kepala daerah. Kalau dia tidak kreatif, tidak inovatif, uangnya disimpan di bank, apa yang mau dibangun di daerah? Oke. Pertanyaannya, Bang, apakah memang seperti itu dan bagaimana kemudian kita bisa melihat aksi saling bantah ini akan berbuah berkah? Kita akan bahas itu, dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Jumat 24 Oktober 2025, Berkah Aksi Saling Bantah. Berkah Aksi Saling Bantah. Awal pekan ini, publik disuguhi baku bantah antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Dana itu, kata Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung, digunakan oleh Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan pembayaran-pembayaran pembangunan Jakarta yang biasanya dilakukan di akhir tahun. Bantah-membantah atau perdebatan secara terbuka antar pejabat adalah hal biasa. Baku bantah asal masih dalam koridor substansi persoalan dan disertai fakta-fakta juga merupakan bagian dari keterbukaan informasi. Maka, langkah Deddy yang langsung menemui Kemendagri dan Bank Indonesia untuk mengklarifikasi pernyataan Purbaya patut juga diapresiasi. Langkah klarifikasi itu penting untuk mencegah kecurigaan masyarakat, juga merupakan bagian dari keterbukaan informasi.
Sebab hanya pejabat berwenang yang bisa meminta klarifikasi ke Mendagri dan Bank Indonesia. Satu lagi yang perlu digarisbawahi adalah pernyataan Menkyu Purbaya yang akhirnya memicu perdebatan dengan Dedi adalah bahwa anggaran negara harus terserap semua untuk kepentingan langsung rakyat dan menggerakkan perekonomian. Kegalauan Menkyu patut dimaklumi. Pasalnya, realisasi belanja anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD per September 2025, kata Menkyu, baru mencapai 712,8 triliun rupiah atau sekitar 51,3% dari total pagu, 1.389,3 triliun rupiah pada triwulan 3 tahun 2025. Maka, jangan salahkan juga Menkyu meradang melihat 234 triliun rupiah dana pemerintah daerah tidur pulas di bank. Sebagai bendahara negara, Menkyu tentu punya kepentingan agar anggaran tidak berlama-lama menumpuk di bank, meski untuk alasan melakukan pembayaran di kemudian hari. Bukan berburuk sangka. Anggaran triliunan rupiah itu jika didepositukan bisa memberikan imbal hasil yang cukup besar. Meski hanya sebulan, apalagi jika berbulan-bulan. Perlu juga kiranya ditelaah siapa saja yang menikmati keuntungan dari menumpuknya uang di bank tersebut. Menumpuk uang di bank juga memberi opini negatif bagi pemerintah daerah bahwa mereka tidak mampu mengelola keuangan. Maka jangan salahkan pula jika pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD). Pemerintah daerah jangan terlena menaruh uang daerah di bank berlama-lama. Perekonomian rakyat harus bergerak. Salah satu faktor penggerak penting perekonomian rakyat ialah belanja pemerintah, termasuk pemerintah daerah. Karena itu, dana triliunan rupiah itu akan sangat bermakna bila dibelanjakan, bukan dibuat tidur lelap di bank saat dibutuhkan. Itulah problem klasik dari waktu ke waktu yang belum kunjung bisa diselesaikan. Karena itu, saling bantah Purbaya dan Dedi Mulyadi di depan publik sejatinya bisa jadi momentum untuk memutus mata rantai seretnya penyerapan anggaran. Syaratnya, saling bantah itu tidak berhenti pada aksi adu argumen yang diakhiri kata maaf, lalu berjalan seperti biasa lagi. Pemirsa, Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link epaper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @Media Indonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Bang Gaudens pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini ada pemirsa Metro TV dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, ada Pak Tasrik Usman. Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo, selamat pagi Bang Gaudens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak Tasrik, ini saling bantah, tapi kelihatannya yang akan untung kita rakyat nih. Bagaimana menurut Anda Pak? Silakan Pak. Iya, menurut saya setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Menurut hemat saya, apa yang disampaikan oleh Menteri Keuangan Pak Purbaya itu kan beliau dalam kapasitas sebagai Menteri Keuangan yang mengatur regulasi keuangan negara. Dan data itu kan diperoleh dari Bank Indonesia. Kemudian Pak Purbaya
Purbaya juga menyampaikan bahwa dana itu yang terparkir di bank itu itu kan secara menyeluruh, bukan untuk KDM saja. Tetapi ketika KDM membantah dan dengan bangga menyatakan itu hanya disimpan di giro, itu malah justru rugi karena di giro itu bunganya rendah. Nah itu hikmahnya. Dan kita tahu persis bahwa ada sifat yang kontradiktif ya, di mana daerah ingin ada penambahan anggaran, tapi di sisi lain anggarannya tidak terserap. Saya sependapat dengan Gubernur DKI Pak Pramono ya, dia mengakui apa yang disampaikan Pak Purbaya itu adalah 1000% benar. Tetapi beliau menyatakan bahwa itu akan dipakai pembayarnya di akhir tahun, yaitu di bulan November. Jadi menurut saya, saran saya kepada Pak KDM, datanglah kepada Kementerian Keuangan, kemudian bicara baik-baik, tidak perlu saling membantah. Tetapi ini ada hikmahnya, dengan bantah-bantahan ini, insya Allah keuangan kita akan lebih teratur dan masyarakat yang akan diuntungkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tasrif Usman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi Pak. Pertanyaannya Bang, apakah memang akan menjadi hikmah? Maksud saya akan ada berkah setelah saling bantah ini, karena kalau terakhir kan bicara soal Gubernur Jawa Barat dan Menteri Keuangan, dua-duanya masih tetap berpegang pada yang diyakini ya Bang? Ya, saling bantah tidak apa-apa sih. Saling bantah itu kan penting ya. Tapi satu fakta yang tidak bisa dipungkiri, bahwa memang ada kok dana di bank itu. Uangnya ada ya? Uangnya ada, uang itu disimpan dalam deposito, giro maupun tabungan. Persoalannya, apakah uang itu semata-mata untuk menghidupi bank atau untuk menggerakkan perekonomian rakyat? Jangan lupa, kita kembali ke prinsip dasar bagaimana konstitusi memerintahkan penggunaan APBN dan APBD itu dilakukan secara transparan dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pertanyaan dasarnya, kemakmuran siapakah kalau uang itu disimpan di bank dalam bentuk deposito, giro maupun tabungan? Apakah rakyat menikmati sebesar-besarnya keuntungan dari penyimpanan uang tersebut? Bukankah jauh lebih penting menggerakkan perekonomian daerah sehingga asap dapur rakyat itu mengepul setiap hari? Kan itu inti dari perintah konstitusi. Nah, mereka yang menyimpankan uang di dalam deposito, disimpan di perbankan itu, padahal itu uang milik rakyat, hak rakyat ada di sana, itu hanya memperlihatkan bahwa betapa buruknya perencanaan di daerah itu. Bang, tapi takutnya begini Bang, setelah ada saling bantah ini, dalam tanda petik tekanan lah ya dari Menteri Keuangan, kemudian nanti pemerintah daerah akan cenderung membabi buta begitu menghabiskan anggaran. Yang penting anggarannya habis supaya tahun depan tidak dipangkas lagi kan, konon katanya begitu Bang. Itu bagaimana Bang? Ya ini kan polemiknya dengan Menteri Keuangan. Tadi saya katakan pada 2016 itu Presiden yang perintahkan. Tapi setiap tahun angka pengendapan uang daerah di bank itu selalu meningkat. Sampai terakhir kan 230 sekian ya. Nah, persoalannya jangan semata-mata juga dipersalahkan kepada daerah. Karena tadi saya katakan tanggung jawab pemerintahan itu menurut konstitusi itu kan presiden ya. Didelegasikan dalam kerangka dekonsentrasi, otonomi daerah. Uang itu dikelola di daerah gitu. Tetapi kalau orang-orang daerah hanya pandai menyimpan uang di bank tanpa bisa berinovasi kreatif untuk memanfaatkan uang itu sebesar-besarnya untuk menggerakkan roda perekonomian, untuk mengurangi pengangguran di daerah. Kalau ekonomi berjalan lancar itu kan berarti pengangguran di daerah itu berkurang. Kan? Nah, selalu katakan karena ada perubahan kebijakan, ada pilkada. Uang pilkada itu tidak setiap tahun kok. 5 tahun tetapi sekali, setiap tahun dana itu ada di bank gitu. Kalau dalam hal ini Bang, apakah memang kemudian artinya kita bisa bilang ada masalah juga dengan kapasitas dari pemerintah daerah? Kalau begitu mungkin ini tugas dari Menteri Dalam Negeri untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah itu Bang? Yang pasti orang-orang di pusat itu pandai berteriak juga. Pandai melihat ada persoalan, tetapi mencari solusinya tidak ada. Itu dia. Buktinya setiap tahun tetap menumpuk uang di bank itu. Solusi yang paling dekat yang bisa kita desakkan, kita akan bahas bagian berikut. Bang Gauden, sampai tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali.
Terima kasih Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Bang Odet, apa yang paling cepat Bang yang bisa dilakukan untuk memastikan bahwa saling bantah ini tidak hanya seperti debat kusir saja Bang, harus ada sesuatu yang produktif untuk rakyat? Ya, menurut saya mesti dilakukan secara menyeluruh ya. Itu kan dimulai dengan perencanaan APBD. APBD itu kan dibahas sekitar September, Oktober, November. Baru disahkan di Desember paling akhir, atau bahkan ada yang Januari. Ya. Sekarang ini sedang dibicarakan berarti ya? Ya betul. Kemudian pembangunan di daerah itu baru mulai pada triwulan akhir triwulan pertama, itu berarti di April. Betul. Antara Januari sampai April itu hampir tidak ada pembangunan di daerah. Yang dibelanjakan itu belanja pegawai doang gitu. Nah, uang sisa tahun sebelumnya itu langsung dimasukkan di bank. Uang yang ditransfer dari pusat karena APBN itu mulai beroperasi Januari juga masuk ke bank gitu. Nah, hampir tidak ada pembangunan di daerah itu pada satu semester pertama. Pembangunan itu baru menumpuk di akhir menjelang akhir tahun. Karena itu selalu ada sisa dana yang ujung-ujungnya itu disimpan lagi di bank itu. Jadi yang pandai itu kepala daerah sebetulnya. Kita berharap kemudian bahwa apa yang sudah dilakukan ini saling bantah ini benar-benar bisa membawa berkah. Ada perbaikan manajemen keuangan daerah yang lebih baik. Begitu ya Bang ya? Ya, berkahnya itu bahwa uang itu ada di bank kok. Baik, Bang Gaudens, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pagi loh. Pemirsa, kita berharap apa yang sudah terjadi saling bantah antara Menteri Keuangan dan Kepala Daerah tidak berhenti di saling bantah, tetapi membawa berkah bagi pembangunan di daerah masing-masing. Saya Leonard Samusi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.